Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknik Laboratorium yang beranggotakan Salsabila Berliana Siswanta, NIM 210302444046, Ivander Felix Mahardika, NIM 210302444040, Ifat Nabilah Lestari, NIM 210302444058, Febri Dwi Rahmat, NIM 210302444060, Putri Devika Parawestri, NIM 210302444061, Ardi Aksan, NIM 210302444065. Di sini kami akan membahas tentang spektrofotometer. Pengertian spektrofotometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa suatu senyawa baik dari segi kualitatif dan kuantitatif dengan cara mengukur absorban suatu cuplikan sebagai fungsi dari konsentrasi. Fungsi spektrofotometer, alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Komponen pokok bagian dalam spektrofotometer. Komponen pokok bagian dalam spektrometer: sumber sinar polikromatis, monokromator, sel sampel, detektor. Sumber sinar polikromatis adalah suatu sumber energi yang memancarkan pancaran radiasi elektromagnetik. Macam-macam spektrofotometer. Lampu deuterium atau disebut juga heavy hidrogen digunakan pada spektrometer UV. Lampu wolfram atau tungsten pada spektrometer Fish. Fotodiode atau dilengkapi monochromator pada UV dan Fish. Inframerah pada IR. Monochromator adalah alat yang dipakai untuk menghasilkan berkas radiasi dengan suatu panjang gelombang. Monochromator pada radiasi ultraviolet, sinar tampak, dan inframerah sama-sama terdiri dari celah atau slit, lensa cermin, dan prisma atau grating. Terdapat dua macam monochromator, yaitu prisma Bunsen dan grating Canzeri-Tournai. Sel sampel berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel. Pada UV Fish dan UV Fish menggunakan kuvet sebagai sel sampel. Pada IR untuk sampel berbentuk endapan atau sedimen, maka dioleskan pada dua lempeng natrium klorida. Sementara bentuk larutan akan dimasukkan ke dalam sel natrium klorida. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Macam-macam detektor. A. Detektor foto atau fotodetektor. B. Fotocell, misalnya CDS. C. Fototube. D. Hantaran foto. E. Dioda foto. F. Detektor panas. Dan di sini merupakan gambar komponen pokok bagian luar spektrometer. Komponen spektrometer memiliki bagian luar, yaitu yang pertama soket arus listrik, yang kedua tombol on dan off, yang ketiga ruang sampel, yang keempat kontrol panel yang berisi tombol print, tombol pembelok sinar, tombol untuk belangko pengukuran, tombol untuk mengubah mode pengukuran, tombol pengukuran, dan indikator pengukuran. Yang kelima, tuas untuk memilih sampel. Yang keenam, tombol pengatur panjang gelombang. Yang ketujuh, tombol nilai panjang gelombang. 8. Tombol mode pengukuran UV atau visible. Yang kesembilan, soket VGA. Dan berikut merupakan langkah kerja spektrometer. Cara kerja spektrometer sebenarnya sangat sederhana. Alat ini menembakkan cahaya putih yang kemudian diuraikan menjadi spektrum cahaya melalui cermin
prisma. Berikut langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, memastikan sumber cahaya bisa berfungsi dengan baik. Bisa menggunakan lampu natrium sebagai sumber cahaya. Yang kedua, arahkan spektrometer tepat di hadapan sumber cahaya yang bertujuan supaya cahaya bisa langsung menuju lensa kolimator. Yang ketiga, kalibrasikan spektrometer terlebih dahulu, kemudian catat sudut mula-mula saat bagian teleskop dan lensa kolimator berada di sumbu yang sama. Letakkan cermin prisma yang akan diukur indeks biasnya. Kemudian, atur teleskop hingga tampak garis-garis spektrum pada setiap panjang gelombang. Yang keenam, geser teleskop hingga benang saling berhimpitan dengan garis-garis spektrum. Lalu, catat sudut dispersi yang muncul saat di spektrum cahaya telah terlihat jelas. Hitunglah indeks bias cermin prisma dan panjang gelombangnya. Dan ini cara merawat spektrofotometer UV phase. Yang pertama, sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Spektrometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung, karena cahaya dari matahari akan dapat mengganggu pengukuran. Simpan spektrofotometer di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. Saat memasukkan kuvet, pastikan kuvet kering. Kalibrasi panjang, gelombang, dan absorban secara teratur. Hal yang harus diperhatikan, larutan yang dianalisis merupakan larutan berwarna. Apabila larutan yang akan dianalisis merupakan larutan yang tidak berwarna, maka larutan tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi larutan yang berwarna, kecuali apabila diukur dengan menggunakan lampu UV. Panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum yang digunakan adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal. Hal ini dikarenakan pada panjang gelombang maksimal, kepekaannya juga maksimal. Karena ada panjang gelombang tersebut, perubahan absorbansi untuk tiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. Selain itu, sekitar panjang gelombang maksimal akan terbentuk kurva absorbansi yang datar, sehingga hukum Lambert-Beer dapat terpenuhi. Dan apabila dilakukan pengukuran ulang, tingkat kesalahannya akan kecil sekali. Kemudian kalibrasi panjang gelombang dan absorban. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan dan cahaya yang diabsorpsi. Hal ini tergantung pada spektrum elektromagnetik yang diabsorb oleh benda. Tiap media akan menyerap cahaya dan pada panjang gelombang tertentu. Gelombang pada senyawa yang terbentuk oleh karena itu perlu dilakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban pada spektrofotometer yang pengukurannya dapat lebih teliti. Dan berikut merupakan cara penyimpanan spektrofotometer. Yang pertama, sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung, karena cahaya dari matahari akan dapat mengganggu pengukuran. Lalu, simpan spektrofotometer dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Kemudian pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. Lalu saat masukkan kuvet, pastikan kuvet kering. Yang terakhir, lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?